meninggalnya orang tua Sudirman kan big news, sayangnya begitu. Kenapa saya selalu berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung, tapi ternyata sampai ibunya meninggal hari ini informasi itu belum sampai. Sementara kan waktunya juga sudah lama gitu kayaknya juga. Jadi saya sih itu yang bikin saya nyesek sih itu, ya Allah, saya berharap banget sebelum akhir tahun, karena saya juga akan tahu kondisi keluarga Sudirman seperti apa. Saya juga tahu ibunya sakit-sakitan, saya tahu itu. Misalnya dia jalan terlalu lama juga gemetaran, itu kan saya juga tahu kondisinya. Kenapa saya selalu memohon mudah-mudahan sebelum akhir tahun, karena kekhawatiran ini ada orang tua yang sangat berharap mendapatkan informasi anaknya bisa bebas, tetapi informasi itu justru didahului oleh kematian. Itu yang saya khawatirkan sih sebetulnya. Hari ini kita menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya ibundanya saudara Sudirman, salah seorang terpidana penjara seumur hidup di kasus Eki dan Vina. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni dosanya, dan diterangkan di alam kuburnya, dan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Sudirman tetap tabah, dan semoga Mahkamah Agung bisa memvonis bebas ketujuh terpidana yang tidak bersalah. Amin. Karena sampai hari ini warga selalu bertanya, Kang Deddy sudah jadi gubernur, kok 7 terpidana belum bebas? Sebenarnya kebebasannya bukan di tangan kami, saya dan para pengacara, tapi kebebasannya di tangan Hakim Mahkamah Agung. Amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun ya. Langit cerah menyaksikan isak tangis dan doa tulus dari keluarga, tetangga, serta tim kuasa hukum Sudirman, Titin dan Wiwi yang hadir untuk mendampingi keluarga dalam momen berduka ini. Di tengah keterbatasannya, sebagai tahanan Sudirman diberikan izin khusus untuk menghadiri pemakaman ibunya. Dengan pengawalan ketat, petugas kepolisian bersenjata laras panjang, ia hadir di lokasi pemakaman ibunya. Langkah terasa berat membawa duka yang tak terungkapkan dalam kata-kata benih Kak kandung Sudirman, mengenang perjuangan sang ibu melawan sakit yang telah lama dideritanya. Jadi teman-teman, di sini menjadi salah satu duka di 7 pidana kasus Vina ini, di mana Ibunda Sudirman telah meninggal dunia ya, di mana dia sebenarnya ingin memastikan bahwa keputusan MK itu sampai sekarang tidak ada jawaban, teman-teman. Yang kita tunggu aja nih, kita lihat untuk video yang selanjutnya ya. Yang posisi Sudirman baru kita boleh jalan. Jadi prosesnya seperti itu. Pas keluar dari mobil, kemudian kita mau turun tuh, Sudirman dengan saya nggak boleh turun. Mereka siap siaga dulu, memang dengan senjata laras panjang. Kemudian setelah posisinya ada tepat di belakang Sudirman, pundaknya dipegang, baru kita boleh jalan. Nah, ketika turun juga gitu, kita tidak boleh turun duluan. Jadi harus mereka dulu yang turun dalam posisi siaga, baru kita boleh buka pintu. Jadi waktu dari rumah selesai itu, Sudirman kan ke makam, tetapi dalam posisi harus tetap berada di dalam mobil. Jadi tidak ikut mengiringi jenazah, tidak jalan. Kan jaraknya dekat juga. Nah, mobil datang duluan, posisinya kita tidak boleh turun duluan. Jadi setelah jenazah di dekat lubang, baru Sudirman jalan dikeluarkan dari mobil. Memang prosesnya yang saya rasakan seperti itu sih. Saya sebentar lagi mau tanya-tanya lagi nih ke Mas Beni, tapi sementara itu boleh tidak saya lihat kondisi makam sebentar saja?
Ya, Sobat TN, inilah kondisi makam Ibu Syairah, ibu dari Sudirman. Terpidana yang sebenarnya Mas Reja, kalau misalkan kita mengingat-ingat background Sudirman ini termasuk saksi kunci yang diperebutkan berbagai pihak. Termasuk diantaranya sempat dicurigai bahwa dia menjadi saksi mahkotanya dari pihak kepolisian atau gimana tuh Mas Reja? Bisa sedikit atau Bu Titin mungkin boleh sedikit menceritakan lagi mengenai status Sudirman sebelumnya nih. Maksudnya status gimana? Waktu dulu Sudirman ini kan sempat diperebutkan lah istilahnya, bahasanya. Sempat diperebutkan berbagai pihak termasuk diduga disembunyikan oleh beberapa pihak. Saya kalau misalnya saya yang cerita kayaknya nggak nyaman ya. Soalnya waktu saya Sudirman berhasil kembali ke Peradi juga ke Pampuan. Sebenarnya kakaknya tahu banget prosesnya seperti apa. Jadi memang kalau saya yang cerita kesannya seperti Mas Beni, soal diri sendiri. Mas Beni, Cerita waktu itu gimana. ingat Mas Beni kapan terakhir kali Ibunda bertanya tentang status PK Sudirman? Atau tidak pernah bertanya lagi? Sering bertanya itu pas udah ngebayangin lebaran itu bakal bareng. Lebaran tahun 2025 bakal bareng, puasa bareng, sholat id bareng gitu ya? Ya, pokoknya insya Allah ibu tuh bilang kalau akhir tahun ini bakal keluar terus bakal kumpul kembali pas lebaran. Itu yang di perkataan ibu terhadap keluarga-keluarganya. Biasanya boleh saya bertanya meminta jawaban tadi mungkin dari Mas Beni, Mas, mengenai posisi Sudirman dulu untuk background aja nih ke Sobat DN. Iya. Waktu pas Sudirman di tangan Pradi. Ya, kemudian kembali ke tangan Peradi. Ya. Apa sebenarnya yang terjadi? Sangat sulit sekali ya untuk bertemu Sudirman. Itu prosesnya panjang dan saya, ibu, bapak, perjuangannya itu bolak-balik Bandung, hanya pengen ketemu Sudirman. Dan ternyata nggak ada. Dan itu statusnya waktu itu ada di Lapas Bancai. Ya teman-teman, di sini yang kita harapkan semoga aja PK dari 7 pidana ini cepat ada hasilnya ya. Itu yang kita tunggu-tunggu. Dan di sini juga sudah jelas ya dari step by step dari awal sampai akhir sampai saat ini masyarakat masih menyerukan ya bagaimana kasus dari kelanjutan ini teman-teman. Siapa sebenarnya yang bersalah? Apakah ada di balik semua ini? Nah, ya, jadi ya Sudirman ini sebenarnya dulu jadi salah satu kunci teman-teman ya. Jadi semoga aja ya apa yang diperjuangkan oleh Pak Oto dan juga Deddy Mulyadi ya memuahkan hasil segera dibebaskan untuk 7 pidana ini ya. Jadi itu aja apa tanggapan Anda, silahkan cantumkan di kolom komentar.